Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, dunia ini teknologi semakin hari semakin maju, semakin luar biasa. Saya melihat beberapa video mengenai teknologi mobil, itu sekarang semakin hari semakin canggih. Mobil Audi saudara, itu tidak usah dibuka kacanya pakai remote, tempelkan tangan di kaca, mobil itu akan terbuka pintunya buat saudara. Mobil Volvo itu bisa di remote saudara, kita pegang remote, mobil di garasi bisa keluar, bisa masuk hanya lewat remote yang kita majuin, kita mundurin seperti mainan anak-anak Bapak Ibu. Jadi kita itu kalau mau keluarin mobil tidak perlu ada di dalam garasi, tidak perlu naik mobil dari garasi, tinggal tunggu di depan pintu rumah, mobil itu bisa keluar hanya dengan remote yang dimajukan dan dimundurkan. Itu luar biasa sekali. Saudara, kita juga tahu bahwa mobil semakin canggih. Ada orang yang naik mobil suami istri, kemudian lewat pantai, kemudian ingin mobil itu jalan di atas laut saudara. Dan mobil itu bisa terapung-apung di laut. Bahkan ada teknologi mobil bisa menyelam di bawah. Jadi semacam kapal selam. Dunia ini semakin hari semakin membuat kita itu terpesona dengan teknologi yang ada Bapak Ibu. Bahkan juga kita tahu Mercy mengeluarkan yang paling baru adalah kita naik Mercy tanpa harus disetir. Duduk di kursi belakang, pasang kemudian mau kemana alamatnya, mobil jalan sendiri tanpa supir Bapak Ibu. Luar biasa, itulah dunia kita semakin hari semakin maju. Segala sesuatu rasanya tinggal otomatis aja semuanya. Dan kita menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih nikmat, menikmati apa saja yang ada. Tetapi tidak demikian dalam rumah. Tidak demikian dalam rumah tangga. Tidak demikian di dalam sebuah keluarga Bapak Ibu. Tidak ada yang otomatis. Apalagi kalau kita bicara mengenai kebahagiaan rumah tangga. Itu tidak pernah datang otomatis. Dalam bahagia rumah tangga tidak ada yang bisa di remote Bapak Ibu. Segala sesuatu manual. Segala sesuatu butuh kerja keras dari semua pihak. Apakah dari pihak suami, apakah dari pihak istri, apakah itu dari pihak anak-anak. Semua kita yang ada dalam satu keluarga rumah tangga perlu berkontribusi, perlu bekerja keras, menghasilkan yang namanya bahagia. Namun banyak sekali orang yang menyepelekan, menganggap itu tidak penting. Membangun rumah tangga itu dianggap otomatis. Yang penting sayang, cinta waktu pacaran, begitu masuk rumah tangga, dipikir semua itu akan jalan otomatis menuju kebahagiaan demi bahagia. Tetapi kemudian dirasakan bahwa tidaklah demikian. Kita harus berhati-hati di dalam hidup ini. Membangun rumah itu orang bilang ibaratnya juga membangun toko. Bangun toko itu gampang. Pelihara toko itu setiap hari sampai sukses. Pelihara toko lebih susah dari bangun tokonya. Betul tidak? Membangun rumah tangga itu lebih mudah dalam pengertian yang satu cinta, yang satunya cinta, kemudian diberkati di gereja, dipestakan, kemudian mereka mulai memasuki hari pertama dan seterusnya. Belum tentu Bapak Ibu kalau tidak dipelihara, bahagia itu hanya sekedar mimpi saja. Di dalam hidup ini yang namanya problema dalam rumah tangga itu banyak. Jarang kelihatan di permukaan. Selalu ada itu di bawah. Karena di permukaan seringkali manusia itu memakai topeng. Seringkali di permukaan itu tidak kelihatan karena kita bersandiwara di depan umum. Tapi kalau sudah kembali dalam rumah, betapa sering rumah tangga itu muncul aslinya. Cinta yang memudar, kebocoran hati membuat bocornya cinta kita
habisnya cinta antara satu dengan yang lain, sikap egois daripada salah satu pasangan akan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Orang ketiga yang masuk di dalam kehidupan dan relationship antara suami istri, jamin pasti merusakkan keluarga dan rumah tangga. Masalah uang apalagi 50% masyarakat Amerika bercerai itu karena uang. Jadi marilah kita melihat bahwa asal muasal kita membangun rumah tangga boleh kelihatan mudah. Pelihara rumah tangga sulit luar biasa. Setiap pribadi harus ambil bagian di dalamnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin membawa firman Tuhan dengan satu tema, building happiness at home. Membangun kebahagiaan di dalam rumah tangga. Semua kita yang sudah menikah, kita mengerti betapa nikmatnya kalau rumah tangga bahagia. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita meningkatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Tidak peduli rumah tangga saudara dan saya itu baru umur 1 tahun, atau 10 tahun, atau sudah 40 tahun, 50 tahun mungkin. Tetapi indah kalau kita bisa terus meningkatkan bahagia dalam rumah tangga. Mari kita mau lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mana kalau kita itu buka hati dan kita mau terima firman dan kebenaran firman yang disampaikan, saya yakin kita pulang hidup semakin berubah. Rumah tangga kita akan jadi semakin jauh lebih baik ketika kita mau hidup dan menerapkan firman dalam hidup ini. Nah, bagaimanakah kita tingkatkan kebahagiaan rumah tangga kita? Yang pertama, menciptakan kasih sayang sama rata. Equal love. Cinta kasih yang sama. Seringkali orang tua sulit melakukan ini kepada anak-anak. Yaitu mengasihi anak yang pertama sama kepada anak yang kedua, anak yang ketiga, keempat, kelima, dan yang ke-19 kalau ada. Tapi marilah kita belajar bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Di mana kita belajar mengasihi sama rata. Buka dengan saya dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4. Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Kita mau melihat bagaimana Israel, si Yakub, ternyata mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya. Dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka apa terjadi? Bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara lihat, masalah yang terjadi dalam rumah tangga Yusuf atau dalam rumah tangga Ayub, dalam rumah tangga Yakub ini, masalah terjadi dalam rumah tangga ini bukan terjadi karena apa-apa, tapi karena adanya kasih yang tidak merata. Cinta kasihnya itu lebih ditumpahkan kepada Yusuf dibandingkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ternyata yang namanya cinta bisa membawa masalah. Amin Bapak Ibu. Masalah itu bukan hanya bisa lahir dari yang namanya benci. Ternyata cinta bisa menghasilkan masalah kalau salah aplikasi di dalam hidup. Itu sebabnya kita harus belajar mencintai secara smart and wise. Mencintai dengan secara pandai dan secara bijaksana. Kita harus belajar bahwa tidak semata-mata bergantung kepada kasih. Kok rasanya lebih sayang anak kedua ya.
Lalu ditumpahkan seluruh perasaan sayangnya itu hanya pada anak kedua. Tidak peduli anak pertama, anak yang ketiga, keempat, kelima, dan lain seterusnya. Kita tidak bisa lakukan itu. Kita harus smart, kita harus bijaksana di dalam mengasihi. Kita mencintai dengan memikirkan efek samping yang akan muncul dari kita mencintai seseorang ini. Kalau kita tumpahkan, kita bom dia dengan cinta kasih. Apa saja yang dia mau kita kasih. Apa saja dia minta kita kasih. Apa saja dia rengekkan, kita berikan kepada dia. Oh, harus segera dipikirkan. Apa efek sampingannya. Apa dampaknya kemudian. Selain mungkin menjadi anak yang manja. Bisa jadi mungkin menjadi anak yang pemberontak. Bisa jadi kemudian yang berkuasa di dalam rumah tangga bukan orang tuanya tapi anaknya. Lalu apakah ini bahagia? Ketika orang tua tidak mencintai dengan bijaksana, akan terjadi masalah. Baik kepada yang menerima cinta kasih itu, baik pula kepada yang ada di sekelilingnya. Saudara-saudara kandungnya yang ada. Kita harus belajar mencintai itu untuk membangun, bukan untuk melumpuhkan. Kadang-kadang orang tua begitu cinta anak, disayang setengah mati saudara. Sampai anak ini istilahnya lumpuh. Dalam pengertian lumpuh itu, semua itu ya sudah bergantung aja sama orang tua. Tidak bisa lakukan apa-apa. Tidak bisa dan tidak mengerti mau lakukan apa-apa. PR yang bikin orang tua. Mandi nggak mandi kalau nggak dimandiin. Pasang tali sepatu tidak pernah bisa sampai usia 16 tahun. Ngatur tempat tidur tidak pernah mampu karena yang selalu atur tempat tidurnya suster atau mamanya atau pembantunya. Saudara, dibuat bikin kopi nggak bisa. Berapa banyak gadis-gadis berapa banyak gadis-gadis menikah, masa airnya nggak bisa. Bikin telur rebus saja nggak mampu. Tapi selama mereka hidup dari kecil sampai besar, minta apa aja dikasih. Ini loh yang saya maksudkan dengan bisa melumpuhkan. Kasih itu bisa melumpuhkan kalau kita tidak wise, bijaksana di dalam kita memberikan kepada mereka. Ada ulangan tidak akan belajar kalau tidak ditungguin dari pagi sampai malam. Dan puji Tuhan mamanya lebih pintar dari anaknya. Karena mamanya yang belajar semuanya. Mari kita hati-hati. Mencintai agar anak itu mandiri. Bukan mencintai supaya anak bergantung kepada kita. Ini yang kadang-kadang orang tua mohon maaf. Kasih yang terlalu berkelebihan. Excessive love. Yang sangat berkelebihan justru membuat anak itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dilepas keluar ke masyarakat tidak berhasil. Lalu kita bilang, kamu kok tidak berhasil? Sudah disayang, apa sih yang kamu minta dari umurmu masih bayi sampai besar gini? Apa yang saya tidak pernah beri kepadamu? Kamu minta apa aja, mama selalu kasih. Tidak pernah mama ingat kamu minta, mama tidak kasih. Justru semakin banyak dikasih itu loh. Nanti dia itu sulit mendapatkan kata no di luar sana. Emangnya masyarakat di luar itu selalu bilang iya sama kita? Dijuali barang selalu bilang iya? Tidak. Itu sebabnya kita harus hati-hati di dalam hal-hal yang seperti ini. Harus mengasihi secara pandai, smart and wise. Ini yang penting. Saudara sambil duduk-duduk mikir begini, Pak Hani enggak punya anak loh bisa ngomong kayak gitu. Iya kan? Anda keliru. Saya ngomong ini karena saya pernah jadi anak. Ini yang harus Anda pahami. Saya pernah menjadi bagian daripada keluarga. Saya pernah menjadi seorang anak. Saya pernah diperlakukan oleh orang tua. Sehingga saya bisa mengerti. Saya baca firman. Saya konseling. Saya baca buku-buku mengenai keluarga. Dan itu menambah begitu banyak di dalam hidup saya.
Tidak semata-mata karena saya tidak punya anak, lalu saya tidak bisa bicara mengenai keluarga. Ada banyak pengalaman. Ada banyak pengalaman saya sebagai anak. Ada banyak pengalaman yang kita baca lewat firman. Kebenaran firman, buku-buku yang memberkati. Jadi Bapak Ibu, kita sedang bicara firman. Belajarlah menerima firman di dalam hidup ini. Kita harus belajar bahwa problema mencintai sering kali adalah masalah tidak adil. Problema mencintai adalah sering kali kita tidak adil. Ketidakadilan itu kadang-kadang tidak sengaja. Kita sayang yang satu, kita lupa yang satu, kita kurang suka yang satu. Kadang-kadang orang tua saja bicara di kamar. Iya, Eke kalau sama De itu, aduh. Kalau sama satunya itu loh, Ciami. Uhau anaknya, mantep itu. Yang istrinya bilang, sama itu. Gak tahu tuh sifatnya melok sopo itu. Sifatnya ikut sapa itu kok kayak begitu ya. Saya yang gak bisa sayang sama dia setengah mati. Kalau sama yang nomor 3, 4, sama yang nomor 1 mantep. Nomor 2 ini rewelnya luar biasa. Gak sudi aku sayang dia sungguh-sungguh. Loh. Ini kadang-kadang pembicara di kamar tidur. Anak gak tahu. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu bahwa problema mencintai itu. Dan timbul rasa tidak adil itu seringkali karena kita memperhatikan faktor penampilan fisik. Yang mamanya lebih suka sama yang gadis. Karena dia itu nurut, kulitnya halus mungkin. Aduh segala macam penampilan fisik. Yang bapaknya lebih suka sama anak yang pertama karena badannya atletis. Wah, kayak bapaknya, ganteng, wah segala macam. Penampilan fisik, hati-hati, merupakan jebakan untuk kita tidak bisa mengasihi sama rata. Kadang-kadang penampilan, kadang-kadang juga kita bicara mengenai faktor warna kulit. Yang hitam disayang luar biasa, yang putih tidak, atau sebaliknya. Mau hitam mau putih, itu kan anak saudara. Betul enggak? Jangan salahkan, kenapa kok kamu itu loh, heran kamu, keluar paling terakhir paling lain kamu. Mungkin begitu. Mari belajar, mau keluar duluan, mau keluar putih, mau sawo mateng, mau hitam, maaf ya, itu keluar dari saudara. Pabriknya itu saudara kok. Produsennya itu loh papa mama. Kok mau salahin anaknya? Anak gak tahu apa-apa. Warna kulit itu semua yang nurun papa mama. Jangan kita mencintai karena warna kulit Bapak Ibu. Faktor kemampuan otak. Faktor brain. Otak. Saya sayang dia. Kenapa? Pinter. Kayak aku dulu. Pinter. Ulangan 10 terus. Yang ini loh. Udah doa puasa jeblok terus nilainya. Lalu tidak disayang. Nggak boleh Bapak Ibu. Tetap harus disayang. Faktor karakter juga membuat kita kadang-kadang menerima yang satu, menolak yang lain. Faktor gender, yang laki, saya dahulu suka anak laki, ternyata kok lahirnya perempuan. Lalu kurang hati sama yang perempuan. Nggak boleh. Laki perempuan sama saja pemberian Tuhan. Terima dengan sepenuh hati. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang ada ibu-ibu bilang begini, paling enak itu ya punya anak perempuan. Karena anak perempuan itulah yang akan mengurus kita sampai kita tua nanti. Kalau anak laki-laki itu sudah dapat istri cantik, lupa sama orang tua. Siapa bilang? Belum tentu. Itu baca buku di mana? Riset di mana? Anak perempuan pasti pelihara mama papanya sampai mati. Belum tentu. Kalau anak saudara dikawin lalu pindah Australia. Sama aja kan? Pindah Amerika. Sama aja kan? Saudara juga ditinggal. Jadi bukan masalah itu. Jangan kita mengasihi karena ada sesuatu, ada udang di balik batu. Nanti kalau tua biar dipelihara. Kita sayang-sayang aja. Sebagai orang tua.
Ini yang saya rasa kita harus lakukan dalam hidup. Keadilan dalam disiplin juga penting. Adil dalam disiplin. Bapak Ibu, disiplin itu adalah bagi semua anggota keluarga. Disiplin itu bagi semua anak. Kalau ada yang berbuat salah harus didisiplinkan. Tidak boleh ada anak yang kebal hukum. Di dalam rumah tangga tidak boleh ada yang kebal hukum. Salah model apapun tidak pernah kena sanksi, tidak pernah dihukum, tidak pernah didisiplinkan. Tapi yang kecil, yang namanya bunga plastik jatuh, udah dimarahin abis-abisan. Dia langsung mikir, kenapa ya kalau aku bunga plastik jatuh aja udah dimarahi abis-abisan. Koko itu loh, pot bunga besar-besar dari cungkok, itu pecah itu kok ya diem aja. Anak itu melihat bukan hanya cinta kasih, tapi bagaimana orang tua mendisiplinkan anak. Anak melihat bagaimana orang tua menangani ketika anak A berbuat salah, anak B berbuat salah, anak C berbuat salah. Apakah ada perlakuan yang sama dalam pengertian didisiplinkan atau ada yang kebal hukum? Ada yang disebut anak favorit. Yusuf ini anak favorit. Itu sebabnya timbul masalah di dalam rumah tangga Yakub. Kalau kita ingin rumah tangga bahagia, jangan kita pilih kasih. Kalau memang itu sudah merupakan anak, sayangi. Apalagi kalau ada bapak ibu angkat anak. Punya anak kandung, tapi juga punya anak adopsi. Hati-hati bapak ibu, Tuhan itu hakim yang adil. Sayangi sungguh-sungguh. Anda yang sudah adopsi harus tetap sayangi anak ini sungguh-sungguh. Jangan waktu baru adopsi, wah sayang. Ternyata 2 tahun lagi, bisa hamil. Lalu lahir anak kandung. Begitu anak kandung lahir, sayangnya semua ditumpahkan di anak kandung. Lupa anak yang tadi diadopsi. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah itu Allah yang adil. Berani bertindak ambil anak, Anda harus berani pelihara dan sayang seperti anak kandung. Boleh saya dengar kata amin? Kenapa kok kayak kesel? Amin Bapak Ibu, kita harus jalani. Itu konsekuensi yang harus kita jalani dalam hidup. Kita harus juga melihat bahwa kasih sayang lewat hadiah, reward, dan pujian, komplimen, itu harus juga sama. Jangan yang kokonya kalau dapat nilai 10 dipuji. Wah luar biasa, koko memang hebat, anak papa, anak papa. Anak yang ketiga itu tidak pernah dapat nilai 10. Tidak pernah. Lalu satu kali waktu dapat nilai 10. Lalu dibilang, papa, aku ujian dapat nilai 10. Kok baru sekarang? Kamu nyontek itu ya? Itu menghancurkan Bapak Ibu. Mohon maaf, itu menghancurkan. Dia udah berusaha dapat 10. Memang selama ini tidak pernah dapat. Kali ini lo dapat. Lalu datang ke saudara, bukan pujian yang saudara ucapkan, tapi saudara bilang, nyontek kamu itu pasti. Iya kan, temenmu yang kerjain itu. Kenapa baru sekarang dapat 10? Kokomu tiap tahun dapat 10. Kamu kok baru sekarang? Itu aja pamer baru sekali. Sakit hati loh Bapak Ibu. Jangan lakukan itu dalam hidup. Kasih itu bukan seperti itu. Satu dipuji, kalau yang lain berprestasi, mohon maaf tolong dipuji. Tuhan itu hakim yang adil. Dia lihat perbuatan kita sebagai orang tua. Di Itali kata I love you itu ditulis T foglio bene. Artinya I love you. Yang dimaksudkan di situ bukan hanya saya cinta kamu,
Tapi dia juga maksudkan kalimat itu adalah I wish you good. Saya mengharapkan sesuatu yang baik buat kamu. I love you dalam bahasa Itali juga punya maksud I want what is good for you. Aku mau apa yang bagus terjadi buat kamu. Jadi itu I love you Bapak Ibu. Bukan sekedar papa sayang kamu, mama sayang kamu. Tapi kita mencintai, ingin memberikan yang terbaik kepada yang kita cintai. Saya baca satu kisah mengenai seorang prostitut namanya Mary Nelson. Mary Nelson ini dari umur 18 sudah kerja di jalan setiap malam. Kadang-kadang dia juga diperkosa, kadang-kadang dia dipukulin, kadang-kadang dia juga ngalami dirampok, ditipu juga. Yaitu resiko kerjaan malam Bapak Ibu. Satu kali waktu dia bertobat, tapi di usia yang ke-50. Dia bertobat usia yang ke-50, gereja di Honolulu terima dia. Dan gereja itu membuka sebuah restoran dan dia ditempatkan kerja di restoran itu. Dia kerja cuci piring segala macam yang harus dikerjakan. Dia kerjakan. Tapi dia bilang begini. Saudara bayangkan. Kerja sebulan di restorannya gereja. Itu hasil sebulan kerja sama dengan kerja sehari di jalanan. Kerja semalam di luar. Dia punya segala macam. Mobil punya, apartemen punya. Uang ada. Tapi waktu dia bertobat dia kerja di situ. Lalu ditanya, kamu kok awet kerja di gereja? Lalu dia bilang, saya awet karena saya di gereja ini, saya diperlakukan seperti manusia. Saya disayang. Saya itu betul-betul mengalami disayang, dicintai di sini. Itu yang selama hidup saya itu tidak pernah alami dari umur 18 sampai 50. Saya itu hanya diperalat, saya hanya dipakai, saya itu dianggap sebagai barang dan dibayar begitu saja. Di gereja ini saya itu disayang. Bapak Ibu, keinginan manusia yang paling dalam hidup adalah disayang. Bayi usia 2 bulan, begitu lahir, jangan dipeluk, jangan dibuai, jangan disentuh. 2 bulan Bapak Ibu, kemungkinan bayi itu meninggal. Walaupun dikasih minum. Kenapa? Bayi juga butuh kasih sayang. Semua kita dalam hidup ini tidak peduli umur berapa saja. Kalau disayang kita suka kok. Betul gak Bapak Ibu? Berapapun usia kita. Tapi kalau ada orang sayang kita, senang kita, kita suka. Dikasih orang kita suka kok. Karena itu memang kebutuhan manusia paling dalam. Berikan itu sama rata di dalam rumah tangga saudara. Yang kedua kita mau lihat bersama-sama meningkatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yaitu kita harus menghidupi potensi diri secara maksimal. Hidup dengan potensi diri secara maksimal. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 28 dikatakan begini. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Amsal 31 seringkali didedikasikan untuk kaum wanita. Didedikasikan untuk ladies. Didedikasikan untuk seorang ibu. Kalau saudara baca Amsal 31, itu menceritakan mengenai seorang ibu rumah tangga yang apa saja dia mau kerja. Malam dia kerja, orang sudah tidur, anak sudah tidur, dia bikin baju buat anak-anaknya. Dia siapin makanan, bangun lebih pagi siapin makanan. Oh dia bisa lakukan banyak hal, bersih-bersih rumah. Dia bisa investasi dengan baik dan dapatkan hasil dengan baik. Itu sebabnya dikatakan anak-anaknya bangun menyebutnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia hidup dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Manusia itu tidak perlu cari bahagia di mana-mana. Karena bahagia yang sejati itu ada di dalam. Yaitu waktu kita hidup dengan potensi yang ada di dalam diri kita, kita pasti bahagia. Ketika kita melakukan itu pasti bahagia. Jadi bahagia itu apa?
yaitu mengetahui dan mengenal potensi diri. Kalau saudara tahu apa potensi diri saudara, itu akan membuat saudara bahagia. Dengan hanya memahami saja. Mengenal kekuatan diri akan membuat kita bahagia. Punya percaya diri yang baik. Menggali, mengembangkan potensi diri kita akan juga membuat kita bahagia. Kalau saudara lihat ada orang tidak bahagia di dalam hidup, coba selidiki. Kemungkinan dia tidak tahu potensinya apa. Yang kedua, dia tidak kembangkan potensi yang ada. Tidak hidup dengan potensi diri yang ada. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menikmati hasil daripada potensi yang ada di dalam dirinya. Coba pikir baik-baik dengan saya. Saudara itu dikasih Tuhan itu talenta apa? Karunia apa? Kekuatan dalam dirimu itu apa yang sangat baik? Specialty saudara, keistimewaan saudara itu apa? Ada orang yang bilang saya itu keistimewaan saya adalah menyanyi. Jadilah seorang penyanyi yang baik. Maka engkau akan bahagia. Oh saya itu kayaknya dikasih Tuhan itu talenta karunia itu olahraga. Jalani olahraga itu dengan baik dan benar. Sepak bola mungkin dia suka. Tenis mungkin dia suka. Golf mungkin dia suka. Yang lain bilang saya itu heran. Saya kalau lagi gak ada duit mikir gampang sekali. Kemudian dapat ide cari duit. Jadilah pengusaha, jadilah pedagang yang baik dalam semua ini. Artinya kalau terima potensi, jalani dalam hidup. Jangan didiamkan saja. Ini yang kita harus tahu. Kebahagiaan itu adalah juga menolong orang lain Bapak Ibu. Kita harus belajar bisa menolong orang lain. Punya kesanggupan, kemampuan untuk mendorong orang lain memakai talenta, karunia, potensi, keistimewaan, kekuatan yang ada dalam dirinya. Pasangan harus bisa lihat kekuatan pasangannya, lalu mendorong, memotivasi dia menjalankan potensi yang ada dalam dirinya. Orang tua harus bisa lihat potensi yang ada dalam diri anak-anaknya. Potensi bisa berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana saudara handle potensi yang berbeda dalam diri akan anak-anak saudara. Anak angkat saya punya anak umur 1 tahun. Dan baru-baru ini dites potensinya. Lalu dia berbahagia bersama dengan suaminya bilang, wah ternyata ini si Hevel ini setelah dites potensinya ada kemampuan seni yang tinggi. Udah senang. Bahagia orang tua kalau tahu potensi anak. Buktinya dari mana? Iya benar loh Pak Hani. Sebabnya itu waktu dalam kandungan kalau dengar lagu nendang-nendang dia. Sekarang kalau diputerin lagu umur 1 tahun bisa begini-begini. Wah goyang-goyang. Oh jadi punya darah seni. Bagus. Tapi orang tua tidak cukup hanya tahu. Bagaimana mengarahkan. Bagaimana membina. Bagaimana memotivasi. Menolong anak hidup dalam potensi yang ada. Tugas kita jadi orang tua. Membuka jalan bagi anak-anak kita. Tugas kita di dalam dunia sosial menolong orang-orang yang punya potensi untuk kita beritahu apa potensinya. Dan kalau kita bisa menolong mereka untuk supaya mereka bisa mengembangkan potensi. Ini baik, ini penting. Ini yang saya rasa akan memberikan bahagia kepada semua kita Bapak Ibu. Di dalam diri Musa, Musa itu tidak sadar bahwa dia punya potensi jadi seorang pemimpin. Sampai Allah harus bicara kepada dia. Di dalam kitab Kejadian fatsalnya yang kitab Keluaran fatsalnya yang ke-3 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Jadi diutus itu berarti diperlengkapi. Allah tidak mungkin utus kita tanpa memperlengkapi kita. Kalau Allah itu mengutus pasti dia sudah memperlengkapi. Musa itu sudah diperlengkapi dengan kepemimpinan, hanya satu, dia tidak sadar akan hal itu. Makanya dia menjawab di dalam ayatnya yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Musa tidak sadar dia pemimpin. Musa tidak tahu dia punya potensi sebagai seorang pemimpin. Allah harus beritahu dia. Itu sebabnya di dalam hidup kita ini indah kalau kita bisa menolong orang-orang melihat potensi yang ada dalam diri orang lain, dalam keluarga kita. Kebahagiaan kita adalah ketika potensi kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ide kita itu menolong orang lain. Program-program yang kita lakukan menolong orang lain. Produk yang kita lakukan menolong orang lain. Itu indah. Kita bisa bahagia ketika kita menolong orang lain bangkit, bersemangat, punya pengharapan, terpacu, menolong orang lain, membuka pikirannya, dia lari menuju kepada kesuksesannya. Kalau kita lihat dia sukses, itu sudah datangkan kebahagiaan. Menurut saudara, kalau di dalam dunia sepak bola, ada pemain memasukkan bola, gol, mana yang lebih bahagia? Pemainnya atau pelatihnya? Saya yakin semua kita bilang pemainnya. Tapi kita harus paham, di balik semua itu ada pelatih yang tiap hari melatih mereka di lapangan hijau. Yang membuatkan strategi penyerangan, strategi bela diri, strategi menggiring. Diajarkan berbagai macam caranya bermain dengan bola. Yang menggunting lah, yang kirim ke belakang, terima lagi sendiri, segala macam. Kalau ada bola masuk, pelatih tidak pernah bilang gini, oh kok bukan aku yang nendang ya. Tidak bakal. Tapi dia akan bilang, hebat. Aku berhasil melatih dia bisa menendang dan gol. Pelatihnya lebih bahagia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tahun 1975 ada seorang bernama Gary Dahl didatengin temannya. Temannya bilang begini, saya itu loh suka binatang tapi paling males itu adalah pelihara binatang. Dia bilang suka dengan binatang tapi malas kasih makan. Saya suka binatang tapi saya malas bersih-bersih kandangnya. Ada yang merasa begitu? Binatangnya suka, burungnya suka. Kalau berkicau, aduh seneng. Beliin makanan ke pasar burung, aduh capek deh. Bersihin kandangnya, kasih makan. Kalau keluar kota harus dititipin kepada yang bisa kasih makan. Itu kan merepotkan. Ternyata Gary Dahl ini saudara, dia dapat ide dari semua itu. Dia bilang kalau gitu kita bikin binatang yang tidak usah dikasih makan, tidak usah dibersihin, tidak usah diapa-apain. Lalu dia ciptakan sebuah binatang yang dinamakan pet rock, binatang batu. Binatang batu itu apa? Ternyata dia pergi ke pantai ambil batu yang selempeng batu kecil yang bisa dikantongin, yang kemudian batu itu digambar mata, gambar hidung, gambar orang senyum. Udah. Batu yang pipih. Saudara tahu kemudian dia produksi dan dia jual. Kulaan batunya 1 sen. Jualnya $4. Gimana gak cuan? Pikir baik-baik. Batu dibeli 1 sen. Dijual $4. Saudara bilang, halah Pak, wong cuman gitu aja. Memang $4 itu sama dengan 400 sen. Kan begitu? Ya kan 400 penny. Kan begitu. Nah masalahnya dalam 1 bulan dia jual 1 juta batu. 1 bulan. Nah sekarang boleh mulai mikir kan untungnya berapa? Tadi enggak mikir, sekarang mulai mikir kita.
Iya kan? Dalam 1 bulan jual 1 juta batu yang bisa didapat di mana-mana. Tinggal dikasih warna matanya, kemudian bikin hidungnya, bikin mulutnya. Itu disebut petrock. Orang ini dari tidak punya apa-apa, kaya raya Bapak Ibu. Kaya raya. Terkenal sekali. Tahun 1975. Tapi kemudian terjadi sesuatu. Orang ini lupa daratan. Kawin sampai 3 kali. Kemudian dia mengalami masalah-masalah, dituntut di pengadilan. Lalu ketika dia diinterview dia bilang begini, kayaknya hidupku itu akan jauh lebih bahagia kalau aku ndak punya usaha ini. Petrock namanya. Batu yang dijadikan kayak apa namanya, ini simpanan apa nih, pet ya. Kayak mau dibuat kayak mainan anjing atau apa. Dia bilang kayaknya kalau saya nggak punya itu saya jauh lebih bahagia. Saya bilang bukan. Orang ini adalah orang yang sudah mengerti potensinya, bisa lakukan sesuatu dengan potensinya, hanya tidak jaga diri baik-baik. Nah, ada banyak orang kayak begitu di dunia ini. Dulu tidak punya apa-apa. Diberkati Tuhan luar biasa. Tidak kuat mikul yang namanya sukses. Loh, di dunia ini ada 2 macam orang. Yang pertama tidak kuat mikul yang namanya penderitaan. Tidak kuat memikul yang namanya kemiskinan dalam hidup. Yang kedua tidak kuat mikul kekayaan. Ini hati-hati. Dua-dua sama-sama bahaya. Dan saya berharap di dalam hidup saudara dan saya. Temukan potensi saudara. Jalani potensi saudara. Tapi jaga diri baik-baik. Supaya kita selalu hidup dalam potensi kita. Dan itu semua membuat kita bahagia. Bukan sebaliknya. Yang ketiga saya ingin kita melihat bersama-sama. Bahagia itu adalah ketika kita membuka hati bagi spiritualitas. Membuka hati kita terhadap hal-hal yang rohani. Ketika kita itu punya relationship dengan Tuhan, bahagia kita. Di dalam satu ayat, yaitu di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahagianya Yesus, Bapak Ibu, bahagianya Yesus adalah tahu apa yang Allah mau, tahu apa yang Allah mau buat dia, dan melakukan apa yang Tuhan mau itu. Itu bahagianya Yesus. Dan itulah yang Yesus lakukan di atas muka bumi ini. Apa yang Yesus lakukan di atas muka bumi bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Dan itu mendatangkan bahagia. Menurut saudara, Yesus naik ke atas kayu salib, bahagia atau tidak? Pikir baik-baik. Yesus naik ke atas kayu salib, dia bahagia atau tidak? Kalau saya berpikir Yesus bahagia. Walaupun tubuhnya menderita, dia bahagia karena itulah tugas yang terakhir yang Allah mau dia lakukan, yaitu naik ke atas kayu salib, menjadi juru selamat, menghapus dosa manusia. Dan dia bahagia lakukan itu. Bahagia itu bukan masalah baju baru, rumah baru. Kadang-kadang bahagia itu secara fisik kita menderita bagi Allah. Tapi kita jalani itu, kita akan bahagia Bapak Ibu. Menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya Yesus bilang apa? It is finished. Sudah selesai. Dia ucapkan itu. Dia serahkan nyawanya kepada Allah. Dalam satu situasi. Tubuhnya menderita. Rohnya bahagia. Itu indah. Kebahagiaan itu bukan sekedar mengenal Kristus. Tapi melayani. Ada bedanya Bapak Ibu. Mengenal Yesus itu jelas mendatangkan bahagia.
Tapi melayani Yesus itu juga memberikan sebuah kebahagiaan. Saya sudah melayani sebagai gembala 12 tahun lebih. Tapi rasanya baru beberapa bulan aja rasanya. Bahagia. Karena saya tahu potensi yang Allah berikan. Lalu saya tahu apa yang Tuhan mau dalam diri saya. Dan itulah yang saya lakukan buat dia. Saya lakukan buat dia. Tapi saya ikut bahagia. Itu indah. Saudara jangan mikir bahwa Pak Hani itu wah udah 12 tahun lalu jenuh. Jenuh aku. Aduh. Kok khotbah lagi ya? Kok khotbah lagi ya? Aduh capek deh. Aduh jenuh. Enggak. Saya melayani dengan penuh kebahagiaan Bapak Ibu. Ini yang juga merupakan mujizat dalam hidup saya. Indah. Tidak pernah terbesit satu kali pun. Udah ya, udah gak pelayanan. Udah capek, aduh jutek, udah gak pelayanan deh. Pensiun dini. Gak ada itu. Gak ada. Saya bahagia setiap hari melayani Tuhan. Dan itu indah. Manusia diciptakan Allah itu untuk melayani dia. Bahkan Adam dan Hawa itu sudah melayani Tuhan di Taman Eden. Diberikan tanah itu untuk di taman itu untuk mereka lakukan sesuatu. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 itu. Tuhan mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 19-20 dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kita itu loh kalau pergi ke kebun binatang, binatang-binatang sudah ada namanya. Susah kita itu untuk hafal nama-namanya. Betul nggak? Adam itu dibawain Allah semua binatang. Dia bisa kasih nama satu-satu. Kerja lo ini. Melayani lo ini. Amin Bapak Ibu. Pekerjaan yang saudara lakukan di dalam dunia. Itu adalah sebuah pelayanan bagi Allah juga. Selama itu adalah baik, benar, halal. Jangan nyopet itu juga melayani Tuhan. Korupsi melayani, no, saya berkata yang benar. Yang halal itu adalah bagian daripada hidup kekristenan kita. Pengabdian kita. Pelayanan kita. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Perhatikan ini. Barang siapa melayani aku, apa yang terjadi? Ia akan dihormati Bapa. Bahagia nggak melayani Tuhan? Kita dihormati menteri aja udah seneng. Kita diundang dikasih penghargaan oleh presiden aja udah seneng. Ini loh firman bilang, siapa melayani aku ia akan dihormati Bapa. Wow. Betapa bahagia hidup ini kalau Bapa sorgawi memberikan penghargaan itu kepada kita. Bahagia kita. Dulu saya mikir, kalau lihat pendeta tinggal di gereja, itu saya mikir, sakno, manusia paling sakno, paling kasihan itu pendeta. Kenapa? Tiap hari ada ibadah. Belum nanti ibadah udah rame, musik udah rame. Belum nanti ada latihan choir, belum nanti latihan anak muda, belum nanti latihan bandnya. Wah, dulu waktu belum jadi pendeta, saya mikir, manusia yang paling menderita di dunia itu pendeta. Sakno, kasihan kuping hatinya, hidup perasaannya. Berbeken. Yang di live streaming, berbeken itu. Berisik. Berisiknya luar biasa. Tapi setelah saya jadi pendeta, heran ya, saya menikmati semua itu.
Ada orang latihan saya menikmati. Ada itu saya nikmati. Anak-anak latihan saya menikmati. Ada choir saya nikmati. Oh, tiap hari boleh rame gereja ini. Saya menikmati, saudara. Aneh itu Tuhan. Loh, saya tidur itu. Di sebelah itu lagi latihan musik. Tidak apa-apa itu saudara. Tidur saya. Aneh Tuhan itu. Tapi itulah Tuhan. Dia berikan kebahagiaan. Ketika kita melakukan apa yang baik. Untuk kemuliaan namanya. Amin. Itu Allah kita sangat luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kebahagiaan keluarga meningkat ketika kita melayani Dia. Ini yang kita harus pahami. Kebahagiaan keluarga akan meningkat. Kalau kita memberi kehidupan kita juga melayani Dia. Entah bagaimana, tapi itulah berkat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya beribadah, melayani. Hidup berbakti aja mendatangkan kebahagiaan, apalagi hidup melayani. Amin Bapak Ibu. Saya baca kisah yang sangat menarik. Kisah menarik. Bapak Ibu, bahwa tahun 1800-an di Amerika Serikat perbedaan waktu itu ada 144 kali. Ada 144 time zone. Kalau mikir time zone bukan game. Di mall, time zone itu perbedaan waktu dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Di Amerika ada 144 kali. Tapi 144 kali ini, time zone ini adalah time zone untuk lalu lintas kereta api. Jadi kemudian muncul orang namanya Stanford Fleming yang mempersatukan seluruh Amerika supaya jamnya satu saja. Kalau tidak dibuat satu jalur jam kereta apinya, itu banyak kereta api tabrakan semua. Karena beda. Jadi Amerika sampai hari ini masih beda-beda jam. Tapi untuk perkereta apian itu jamnya satu. Seluruh Amerika. Dan yang lakukan itu namanya Stanford Fleming. Seorang insinyur, ahli dan planner, railroad planner dalam hal ini. Perencana jalur kereta api. Dan kemudian seorang yang menemukan obat namanya penicillin. Ditemukan oleh Alexander Fleming. Tahun 1800-an, tetapi jumlahnya sedikit. Ketika wabah itu terjadi, penisilin itu harus didatangkan, tidak ada barangnya. Ada manusia satu yang sangat berharga, namanya Margaret Hutchinson. Dan dialah yang mempunyai sebuah teori dan menemukan bagaimana melipat gandakan penisilin yang ada sampai kemudian bisa menjadi obat dengan kualitas yang sama bagi ribuan orang. Luar biasa. Dan ada seorang juga yang waktu perang Bapak Ibu, perang Eropa, itu mobil perangnya Perancis itu berat sekali. Dia buat yang lebih ringan supaya bisa jalan di hutan dan bisa jalan di jalan raya yang biasa. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa melayani dengan bagus. Punya potensi yang baik dalam kehidupan mereka. Dan yang hebatnya begini Bapak Ibu. Alexander Fleming yang dapat penicillin, matinya itu dikubur sebagai pahlawan di St. Paul Cathedral di London. Tapi Margaret Hutchinson yang bisa membesarkan dan membuat obat itu bisa dinikmati oleh ribuan orang, mati sendirian di gubuk yang kecil, tidak ada orang datang, tidak ada orang. Apa yang kita bisa pelajari? Ada orang yang lakukan sesuatu sangat dihargai dalam hidup. Ada orang yang melakukan sesuatu tidak dianggap di dalam dunia ini. Saudara, mungkin dalam hidup ini engkau lakukan sesuatu bagi Allah. Tidak ada orang tahu, tidak ada orang anggap, tidak ada orang pentingkan, tenang saja. Surga mencatat. Amin Bapak Ibu. Surga mencatat. Itu sebabnya jangan berhenti mengasihi Tuhan, jangan berhenti setia pada Tuhan, jangan berhenti melayani Tuhan, karena semuanya itu
Tuhan mencatat di sorga. Tuhanlah yang akan menghargai kita. Amin. Dan itulah bahagia kita. Hari ini kita belajar bagaimana membangun dan meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita. Ingat yang pertama, kasih sayang itu harus sama rata, adil dalam hidup ini. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ingat pula bahwa kita harus hidup dengan potensi diri secara maksimal. Itu akan membawa kita bahagia. Dan kita harus belajar pula supaya kita membuka diri terhadap spiritualitas. Banyak orang tidak bahagia karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Kalau orang punya hubungan yang baik dengan Allah, dia harusnya akan merasakan kebahagiaan mengalir dalam hidupnya. Meskipun dia alami persoalan, dia tetap masih punya secercah kebahagiaan. Dan saya berharap kita simpan firman di dalam hati kita lakukan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.